dinul Islam tetap berkembang dengan 4 daripada Khalifah Rasyidin. Hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Ada suatu nilai negatif yang dilontarkan oleh orientalis barat ini, yang tentunya kita akan merasa terhina ketika dibicarakan ini, sehingga banyak orang-orang yang percaya dengan hal itu. Yang pertama bernama Dante Alighieri. Dia seorang orientalis barat yang merupakan sastrawan Italia. Dia menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad adalah agama palsu. Artinya jangan dipercaya. Dan ternyata setelah diteliti, Alighieri ini ternyata melihat dari kekalahan perang salib di tahun 1029 Hijriah. Karena disitulah rasa irinya, dengkinya kepada umat Islam. Maka saat itu menyatakan demikian Rasulullah SAW, jangan dipercaya karena banyak bohongnya, sehingga orang banyak, di sebagian besar banyak yang percaya. Namun setelah diberikan pengetahuan, diberikan daripada alasan, maka banyak orang-orang yang tadi menyatakan Rasulullah yang menyebarkan daripada agama palsu, maka Rasulullah SAW menjadi suatu pionir begitu besarnya di hadapan orientalis. Yang kedua, ada orientalis bernama Denis Diderot. Dia seorang ilmuwan dari Prancis. Dia menyatakan bahwasanya Rasulullah hyperseks. Rasulullah itu orang yang gila akan seks. Dia melihat istrinya yang ada 11 diteliti, ternyata Rasulullah hyperseks. Hadirin masyaallah muslimin rahimahullah. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahi olehmu 2, 3 dan 4. Yang wanita yang kau condong kepadanya, yang kau cinta kepadanya. Rasulullah dikatakan hyperseks, istrinya lebih daripada 11. Dia tidak mengetahui kalau hyperseks pasti dia akan melakukan pernikahan dengan seluruhnya perempuan atau wanita yang masih gadis. Tapi kenyataannya dalam kehidupan Rasulullah 11 daripada istrinya hanya 1 yang masih gadis, yaitu Siti Aisyah. Sisanya semua janda. Dan ini pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menikahi daripada Siti Khadijah pun ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menikahi daripada istrinya yang lain pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hyperseks, tapi Rasulullah menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan gugurlah anggapan orientalis barat ini tentang daripada Rasulullah yang hyperseks. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian kita lihat orientalis barat yang pro, yang positif menilai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada seorang yang bernama Safari. Orang yang berasal intelektual Prancis. Dia menyatakan bahwasanya ajaran Rasulullah ajaran yang universal. Artinya tidak menyangkut satu golongan, tidak menyangkut satu negara, tapi seluruh daripada umat Islam ini terkena dakwah daripada Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Rasulullah itu diutus kecuali untuk seluruh. Hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian selanjutnya ada seorang orientalis barat yang bernama Washington Irving, seorang ahli hukum bernegara Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwasanya intelektual Rasulullah yang sangat luar biasa diacukan jempol oleh mereka. Kenapa intelektualnya
yang sangat dikagumi oleh Washington Irving. Ternyata Rasulullah ini orang yang tidak belajar, tapi memiliki pengetahuan yang begitu besar. 114 surat dia hafal di luar kepala. 6.236 ayat di luar kepala pun dia hafal. 30 juz daripada Al-Quran dia hafal di luar kepala. Inilah yang menyatakan bahwasanya Rasulullah memiliki daya ingat yang kuat dibanding daripada pemuka-pemuka dan para pendeta-pendeta yang diteliti. Tidak ada yang seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW menjadi suatu nilai kebanggaan bagi mereka. Kemudian yang terakhir adalah seseorang yang bernama Hilton A.R. Dia menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat jenius di dalam menelaah suatu permasalahan yang ada, sehingga menunjukkan buat kita semua suatu nilai kebanggaan buat kita semua bahwasanya orang Barat saja sudah meneliti tentang dinul Islam, tentang pribadi daripada Rasulullah SAW. Kenapa kita yang sudah cinta, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW tidak kita ikuti di dalam rangka meningkatkan suatu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Termasuklah orang yang cinta kepada Rasul. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnatku, paman ahabbani, mereka mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang cinta kepada Rasulullah nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah taala, sebab itulah mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kita gunakan daripada akal pikiran kita yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan suatu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala lini kehidupan kita. Banyak daripada ibadah yang terkadang masih belum kita tingkatkan dalam kita mencapai suatu derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya Allah berikan daripada usia kepada kita semua. Tentu usia inilah yang bisa memberikan kita kontribusi besar kita untuk meningkatkan suatu nilai ibadah kita, nilai keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita akan bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.